kasih tetap ilmu untuk semua. Salam jumpa sahabat cerdas, kembali kita bersama dalam program Bimba, seri Ayo Belajar Bersama di Radio Gema Edukasi, yang diproduksi oleh UPTD, Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Kali ini kita akan membahas mata pelajaran IPA untuk kelas 7 semester genap, judul Pemanasan Global. Nah, sahabat cerdas, mari kita dengarkan bersama-sama percakapan teman-teman kalian bersama Kak Maya Trisia Wardani dari SMP Negeri 33 Bandar Lampung. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa sahabat cerdas edukasi. Pada kesempatan ini saya ditemani oleh dua orang siswa, yaitu Eka dan Nabila. Keduanya adalah siswa dari SMP Negeri 33 Bandar Lampung. Silakan Eka dan Nabila menyapa sahabat cerdas edukasi lebih dahulu. Hai, saya Eka. Salam jumpa sahabat cerdas edukasi. Halo, saya Nabila. Yuk kita sama-sama belajar di program radio ini. Baik, materi kali ini adalah tentang pemanasan global, yaitu materi untuk kelas 7 semester genap. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah agar kalian dapat menjelaskan pengertian, dampak, dan cara pengendalian dari pemanasan global dengan benar. Lalu, tujuan pembelajaran kedua adalah agar kalian dapat menjelaskan pengertian dan proses terjadinya efek rumah kaca serta jenis-jenis gas rumah kaca dengan benar. Jadi Eka, bisa tidak sebutkan kalimat kuncinya? Bisa Kak, kalimat kunci materi kali ini adalah pemanasan global dan efek rumah kaca. Bagus. Sebelumnya kakak sampaikan dulu ya berita terkini dari liputan6.com pada bulan Februari 2018, yaitu berita dari Seoul, Korea Selatan, tentang pelaksanaan Olimpiade musim dingin yang dikhawatirkan akan berjalan tidak baik. Wah, memangnya kenapa Kak? Karena musim dingin kali ini dipengaruhi oleh semakin buruknya pemanasan global. Kok bisa sih Kak? Iya, jadi begini. Salju yang seharusnya tetap beku karena memang masih musim dingin menjadi lebih cepat mencair karena pemanasan global tersebut. Pada pelaksanaan Olimpiade musim dingin tahun 2010 di Vancouver, Kanada, salju mencair dengan sangat cepat sebelum Olimpiade dimulai. Akibatnya berdampak pada beberapa atlet ski dunia profesional yang tidak bisa tampil. Sebenarnya, pemanasan global itu apa sih Kak? Pemanasan global adalah peningkatan suhu rata-rata bumi yang meliputi atmosfer, laut, dan daratan bumi. Oh, Gitu. Ya, bahkan menurut Intergovernmental Panel on Climate Change atau IPCC, yaitu sebuah badan penelitian ilmiah dan akademik sains, menyatakan bahwa kenaikan suhu rata-rata global pada permukaan bumi telah mencapai lebih dari 1 derajat Celcius selama 100 tahun terakhir. perubahan suhunya hanya 1 derajat ya Kak? Kecil kan? Tapi kok bisa mempengaruhi suhu bumi? Iya, peningkatan suhu ini tampaknya kecil, tapi rupanya membawa dampak besar bagi kehidupan di bumi, seperti naiknya permukaan air laut, meningkatnya intensitas fenomena cuaca yang ekstrim, serta perubahan jumlah dan pola turunnya hujan. Oh, gitu. Bahkan menurut data yang dilansir oleh Badan Kelautan dan Atmosfer Nasional atau NOAA Amerika Serikat, tahun 2017 adalah tahun terpanas ketiga setelah tahun 2016 dan 2015. Wah, seperti itu ya. Sebenarnya apa saja sih Kak yang menyebabkan pemanasan global?
Pemanasan global atau peningkatan suhu rata-rata bumi pada dasarnya disebabkan oleh beberapa aktivitas hidup manusia, yaitu dengan adanya pertumbuhan teknologi dan industri yang mengiringi pertambahan populasi penduduk. Bagaimana caranya, Kak? Sehingga pertambahan populasi penduduk dapat meningkatkan suhu bumi. Begini. Dengan semakin banyaknya populasi manusia, maka kebutuhan akan industri dan teknologi juga semakin meningkat. Beberapa penyebab pemanasan global adalah meningkatnya jumlah gas karbon monoksida dari kendaraan bermotor. Oh iya, kalau semakin banyak manusia, maka jumlah kendaraan bermotor juga akan selalu bertambah ya, Kak? Iya, betul. Sementara kendaraan bermotor itu mengeluarkan gas karbon monoksida yang sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh manusia, serta dapat menimbulkan efek rumah kaca. Efek rumah kaca? Apa itu, Kak? Efek rumah kaca adalah akibat dari terperangkapnya panas matahari di dalam bumi. Oh. Panas matahari yang masuk ke bumi sebanyak 25%-nya dipantulkan kembali keluar angkasa. Tetapi hal itu tidak dapat terjadi karena di bumi ada gas-gas pencemar di lapisan atmosfer, sehingga membuat panas tersebut tetap terperangkap di bumi. Oh, pantas saja bumi semakin panas. Berarti efek rumah kaca tidak baik ya, Kak, bagi bumi. Sebenarnya efek rumah kaca dalam keadaan normal dibutuhkan juga bagi bumi, yaitu untuk mengatur agar perbedaan suhu antara siang dan malam tidak terlalu jauh perbedaannya. Tetapi jika efek rumah kaca terus meningkat, maka suhu bumi yang bertambah panas tidak akan dapat dihindari. Kalau begitu, gas-gas apa saja, Kak, yang bisa mengakibatkan efek rumah kaca? Gas penyebab efek rumah kaca disebut dengan gas rumah kaca. Terdiri dari gas karbon dioksida atau CO2 yang berasal dari penggunaan bahan bakar minyak, batu bara, dan bahan bakar organik atau fosil. Oh, gitu. Ya, kemudian ada lagi gas metana atau CH4 yang berasal dari pembusukan sampah. Lalu gas dinitrogen monoksida atau N2O yang berasal dari pembakaran dan proses industri, serta gas klorofluorokarbon atau CFC yang berasal dari freon, yaitu pendingin pada AC atau kulkas serta aerosol. Jadi, penyebab pemanasan global selain meningkatnya gas karbon monoksida dari pembakaran tidak sempurna kendaraan bermotor, juga dari efek rumah kaca ya, Kak? Iya. Ada lagi tidak, Kak, penyebab lainnya? Kasih tahu nggak ya? Ih, Kakak ini. Sabar ya. Kita pending dulu jawabannya. Nah, sahabat cerdas edukasi, nanti akan kita lanjutkan pembahasannya ya setelah jeda berikut. Baik, sahabat cerdas edukasi, masih bersama Kak Maya yang saat ini ditemani oleh Eka dan Nabila dari SMP Negeri 33 Bandar Lampung. Oke, tadi Nabila menanyakan tentang penyebab lain dari pemanasan global selain meningkatnya gas karbon monoksida dari pembakaran tidak sempurna kendaraan bermotor dan efek rumah kaca ya? Iya, Kak. Eka mau coba jawab? Apa ya, Kak? Oh, ini hutan yang semakin sedikit karena pembakaran liar. Kok hutan yang sedikit bisa membuat pemanasan global sih?
Iya, Eka pernah dengar bahwa hutan adalah paru-paru dunia. Jadi kalau hutan kita banyak, udara di bumi juga lebih bersih. Iya, Eka, betul. Hutan memiliki peran sangat besar bagi makhluk hidup. Jumlah tanaman yang banyak di hutan akan mengubah karbon dioksida menjadi oksigen. Oh, gitu. Udara yang kaya akan oksigen baik bagi makhluk hidup. Nah, kalau di hutan tanamannya sudah habis karena dibakar secara liar, maka yang banyak tersedia bukan lagi gas oksigen, tapi malah gas karbon dioksida. Oh, gitu. Selain 3 hal tersebut, ada lagi penyebab pemanasan global, yaitu gas buangan industri dan penggunaan CFC atau klorofluorokarbon yang tidak terkontrol. Apa saja Kak dampak dari pemanasan global? Banyak dampak yang diakibatkan oleh pemanasan global, yaitu perubahan ekstrim cuaca dan iklim, kenaikan permukaan laut, menurunkan hasil pertanian, serta menurunnya tingkat kesehatan dan kualitas hidup manusia. Bagaimana caranya pemanasan global berdampak pada perubahan ekstrim cuaca dan iklim ya, Kak? Pemanasan global menyebabkan suhu bumi meningkat. Dengan semakin panasnya bumi, maka keseimbangannya pun terganggu. Mencairnya es di kutub akibat kenaikan suhu bumi akan menyebabkan pergeseran cuaca di bumi karena air laut akan semakin naik. Sebentar Kak, apa perbedaannya cuaca dengan iklim? Nabila tahu, Kak. Cuaca merupakan rata-rata kondisi atmosfer di suatu tempat tertentu dengan waktu yang relatif singkat. Sementara iklim merupakan suatu kondisi rata-rata dari cuaca. Ya, betul. Kalau begitu, yang muncul pertama kali adalah cuaca ya, baru setelah itu iklim. Ya. Ketika di suatu tempat terjadi perubahan cuaca yang ekstrim, maka lama-kelamaan iklim di tempat tersebut akan berubah pula. Apa dampak buruk dari perubahan iklim, Kak? Perubahan iklim akan memberikan dampak buruk bagi kondisi di bumi, di antaranya pergeseran musim, cuaca ekstrim, tenggelamnya pulau, serta punahnya berbagai flora dan fauna. Oh, kalau begitu, kira-kira sejak kapan, Kak, ada kenaikan permukaan laut sebagai dampak dari pemanasan global? Sejak 30 tahun terakhir, lapisan es di kutub utara terus menyusut atau berkurang sejumlah 990.000 km persegi. Kawasan kutub mengalami dampak dari pemanasan global lebih cepat dibandingkan kawasan lain di seluruh dunia. Oh iya, karena bumi bertambah panas, maka es di kutub mencair. Nah, sekarang bagaimana hubungannya pemanasan global dengan menurunnya hasil pertanian? Seperti yang kakak katakan sebelumnya. Wah, semangat sekali ini adik-adik. Oke, beberapa produk pertanian, terutama di negara berkembang seperti Indonesia, sangat bergantung pada cuaca dan iklim. Pemanasan global yang menyebabkan perubahan suhu ekstrim akan membuat tanaman mati karena cuaca kering atau bahkan banjir. Oh, seperti itu. Kalau pemanasan global menimbulkan kekeringan atau bahkan banjir, sehingga hasil pertanian menurun, berarti tingkat gizi, kesehatan, dan kualitas hidup manusia juga berkurang ya, Kak? Iya, Eka. Kekeringan akan mengakibatkan pengurangan jumlah makanan dan air bersih yang dibutuhkan manusia. Oh, gitu. Ya, hal ini akan menyebabkan kekurangan gizi dan penurunan tingkat kesehatan. Wah, kalau begitu kita harus mencegah agar pemanasan global tidak terus berlanjut ya? Iya, tapi tahu tidak bagaimana caranya? Menanam pohon dan melakukan daur ulang sampah. Pintar. Ayo, apa lagi? Menggunakan bahan bakar alternatif sebagai pengganti bahan bakar fosil. Ya, betul. Bahan bakar alternatif itu yang seperti apa ya, Nabila? Seperti tenaga surya ya, Kak? Ya, bisa juga menggunakan alternatif gas metana yang dihasilkan dari kotoran hewan ternak. Tapi Kak, walaupun sudah ada bahan bakar alternatif, kalau penggunaan kendaraan bermotor tidak dikontrol, tetap saja akan habis lagi.
Jadi, langkah lain yang gak kalah pentingnya adalah mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Dan memperbaiki kualitas kendaraan agar pembakarannya sempurna. Jadi tidak menyumbang pemanasan global lagi. Oh iya, Nabila pernah dengar lewat uji emisi ya. Wah, hebat. Senang nih punya adik pintar-pintar. Siapa dulu kakaknya? Bisa saja. Ayo, apalagi yang bisa kita lakukan untuk mengendalikan pemanasan global agar tidak terus meningkat? Itu Kak, menghemat penggunaan listrik dan air. Dan mengontrol penggunaan CFC pada AC dan kulkas. Mantap. Hehehe. Baik, setelah jeda berikut kita akan coba bahas soal ya. Sahabat cerdas edukasi, sekarang kita sampai pada pembahasan soal mengenai pemanasan global ya. Nomor 1, peningkatan suhu rata-rata di bumi meliputi atmosfer, laut, dan daratan bumi disebut dengan, pilihannya adalah A. Rumah kaca, B. Pemanasan global, C. Reboisasi, D. Cuaca. Coba, apa jawabannya Eka? B Kak, pemanasan global. Baik, kita lihat dulu ya pilihan jawabannya. Kalau abjad A adalah rumah kaca. Rumah kaca adalah penyebab peningkatan suhu rata-rata bumi ya. Jadi jawabannya bukan A. Kemudian pilihan C, reboisasi. Reboisasi artinya penanaman kembali hutan yang telah gundul. Itu adalah salah satu kegiatan untuk mencegah pemanasan global. Jadi jawabannya bukan C. Lalu pilihan D adalah cuaca. Tadi sudah dijelaskan ya, cuaca adalah merupakan kondisi rata-rata atmosfer di suatu tempat tertentu. Jadi jawaban yang benar adalah B, pemanasan global. 100 buat Eka. Yeay. Sekarang soal nomor 2. Berikut adalah penyebab pemanasan global, kecuali A. Gas buangan dari industri, B. Hutan yang semakin banyak, C. Penggunaan CFC yang tidak terkontrol, serta D. Tanaman yang semakin sedikit. Nabila, mau coba menjawab soal ini? Sebentar Kak. Jawabannya B, hutan yang semakin banyak. Ya, betul sekali. 100 juga buat Nabila. Hore. Jadi penyebab pemanasan global adalah gas buangan dari industri, penggunaan CFC yang tidak terkontrol, tanaman yang semakin sedikit, efek rumah kaca, dan meningkatnya gas karbon monoksida dari kendaraan bermotor. Jadi pada soal pilihan yang paling tepat adalah B, hutan yang semakin banyak. Jelas ya? Jelas Kak. Baik, kita lanjut ya. Iya Kak. Nomor 3. Menurut J. Fourier, proses pemanasan permukaan suatu benda langit yang disebabkan oleh komposisi dan keadaan atmosfernya disebut dengan A. Efek rumah kaca, B. Pemanasan global, C. Pembakaran hutan, dan D. Pencemaran. Kira-kira apa ya jawabannya? Jelas sekali itu Kak jawabannya. A. Efek rumah kaca. Iya Kak, jawabannya A, efek rumah kaca. Ya, benar sekali. Kalau pilihan B, pemanasan global, merupakan peningkatan suhu rata-rata bumi ya. Iya. Kemudian pilihan C, pembakaran hutan.
Dan D, pencemaran merupakan penyebab terjadinya pemanasan global. Sekarang kita ke soal Keempat. polutan berikut yang menyebabkan terjadinya pemanasan global adalah A, asam sulfat, B, merkuri, C, oksigen, dan D, karbon dioksida. Sudah jelas ya? Jawabannya adalah Karbon dioksida. iya, betul. Jawabannya adalah karbon dioksida, di mana meningkatnya konsentrasi gas CO2 ini disebabkan oleh penggunaan bahan bakar fosil. Kita lanjut ke soal berikutnya ya. Soal nomor 5. Ya, soal nomor 5. Permukaan bumi menjadi hangat adalah akibat dari radiasi sinar matahari. Sinar matahari untuk jenis apa? Pilihannya adalah A, gamma, B, beta, C, inframerah, dan D, alfa. Ayo, kira-kira apa jawabannya? Apa ya, Kak? Jawaban yang paling tepat adalah C, inframerah. Oh, itu. Iya. Pada saat matahari menyinari bumi, awan dan permukaan bumi akan menyerap energi dari matahari tersebut dan akan dipantulkan kembali dalam bentuk radiasi inframerah. Namun, sebagian besar inframerah yang dipancarkan bumi tertahan oleh gas-gas seperti CO2 dan lainnya. Hal inilah yang menyebabkan kondisi bumi menjadi panas. Nah, sudah 5 contoh soal kita kerjakan nih. Harapan kakak kalian sudah memahami penjelasan ini. Bagaimana sampai di sini? Apakah kalian sudah mengerti? Sudah, Kak. Pintar. Kalau begitu kakak beri tugas proyek ya. Maksudnya proyek apa, Kak? Proyek buat poster. Poster. Iya, poster mengenai penyebab dan dampak dari pemanasan global. Kemudian bagaimana cara mengurangi pemanasan global. Dan semua informasi mengenai hal itu. Buat poster semenarik mungkin ya, agar orang tertarik untuk melakukan apa yang kalian sarankan. Wah, asik. Saya suka. Berapa lama waktunya, Kak? 1 minggu ya. Setelah dikumpul, nanti poster kalian bisa ditempel di mading sekolah. Jangan lupa masukkan juga berita-berita terkini mengenai kasus akibat pemanasan global di seluruh dunia. Oke, siap, Kak. Sahabat cerdas edukasi, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan percakapan Kak Maya beserta teman-teman kalian dari SMP Negeri 33 Bandar Lampung mengenai pemanasan global. Mudah-mudahan kalian semua semakin bersemangat untuk belajar, dan dari gedung UPTD, Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua, mengucapkan terima kasih dan tetap semangat belajar. Gema